Filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, apakah Bapak dan Ibu guru hebat tahu siapakah Ki Hajar Dewantara? Nah, sebelum ke filosofinya, mari kita kenalkan siapakah Ki Hajar Dewantara itu. Salam Bapak Ibu guru hebat. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau dikenal Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan Indonesia. Apabila kita mendengar kata Ki Hajar Dewantara, kita pasti ingat semboyannya, yaitu Ingarso Sing Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutpuri Handayani. Ki Hajar Dewantara adalah anak bangsa jenius. Ia sekolah kedokteran Belanda di Batavia. Dia sangat pintar dan berani. Di sekolahnya suka mengkritik pemerintahan Belanda hingga akhirnya ia dikeluarkan dari sekolahnya atau dari kampusnya. Kemudian menjadi wartawan dan menjadikannya kesempatannya untuk menjadi-jadi dan mengkritik pemerintahan Belandusnya. Hingga akhirnya Ki Hajar Dewantara dibuang ke Belanda. Saat Ki Hajar Dewantara di Belanda, ia menjadikan kesempatan itu untuk terus belajar. Setelah selesai belajar di Belanda, Ki Hajar Dewantara kembali ke Indonesia dan merangkum hasil pendidikannya untuk dijadikan dasar pendidikan di Indonesia. Maka berdirilah Taman Siswa pada tahun 1922 sebagai gerbang emas pendidikan di Indonesia. Bapak dan Ibu guru hebat, pendidikan dan pengajaran adalah satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun secara batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak, agar anak mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Baik sebab Ki Hajar Dewantara mengingatkan para pendidik harus tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Namun, tidak semua yang baru itu baik, jadi perlu diselaraskan. Indonesia memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, setiap anak sudah membawa sifat atau karakter masing-masing. Jadi, guru tidak bisa menghapus sifat dasar tersebut. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, kita harus bekali siswa dengan kecakapan abad 21. Budi pekerti harus menjadi bagian tak terpisahkan. Guru harus senantiasa memberikan teladan baik bagi siswanya. Dalam pembelajaran di kelas, guru harus memperhatikan kodrat anak yang masih suka bermain. Lihatlah ketika anak-anak bermain, pasti yang mereka rasakan adalah kegembiraan. Semua itu membuat kesan membekas di hati dan pikirannya. Guru harus memasukkan unsur-unsur permainan dalam pembelajaran.
agar siswa senang dan tidak mudah bosan. Apalagi dengan memasukkan permainan tradisional yang ada di daerahnya. Selain mendidik, sekaligus bisa mengajak anak melestarikan kebudayaan daerahnya. Hal terpenting yang harus dilakukan guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya, sesuai kodratnya, melayani dengan tulus, memberikan teladan atau ingarso sungkulodo, membangun semangat atau ingmadyo mangunkarso, dan memberikan dorongan atau tuturi handayani, menuntun mereka menjadi terampil, berakhlak mulia, dan bijaksana. Salam Bapak, Ibu guru hebat. Demikianlah filosofi Ki Hajar Dewantara yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.